kita pilih kalau yang bulan Ramadan ini supaya tidak mengganggu kehusyuan ibadah maksudnya. Yes. Mm-mm. Pilih saja yang sudah terjamin fundamentalnya dan kebetulan sedang turun gitu. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan di segmen interview spesial bulan Ramadan. Kita mau kasih banyak sekali edukasi buat Sobat Cuan sembari menemani waktu berbuka puasa. Sobat Cuan mungkin bisa melihat dan melirik atau mulai lagi mencari kira-kira saham-saham mana yang cocok buat portofolio. Tapi kali ini kita kerucutkan, kita jadikan lebih kecil ya, yaitu di indeks saham syariah atau saham-saham berbasis syariah. Karakteristiknya gimana sih? Kemudian cocoknya untuk karakter dengan profil resiko seperti apa? Kemudian apa sih yang harus kita kenal? Apakah saham-saham syariah juga selalu membawa berkah di bulan Ramadan? Kita langsung aja ngobrol bersama dengan Mang Amsy di sini, founder Syariah Saham. Hai Mang Amsy. Kak Maria ya. Kak Maria, sehat Mang? Alhamdulillah baik. Gimana sehat-sehat Kak Maria? Sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa lancar ya Mang ya? Alhamdulillah. Oke. Tapi kalau saham tetap recheck kan ya tiap hari atau gimana nih? Saya kan kebetulan tipikal yang tidak pantau tiap hari ya. Kalau mungkin teman-teman yang trader harian ya setiap hari dipantau. Kalau saya sih lihat-lihat aja, kalau ada yang bagus baru lihat, kalau ya enggak ya. Karena kan saya semi investor mungkin ya. Jadi enggak setiap hari harus liatin pasar running trade. Jadi lebih tenang, apalagi lagi puasa kan. Lebih baik mengerjakan hal lain ya, seperti itu. Tuh. Atau mungkin karena karakter saham yang dipilih sama Amsy ini memang saham-saham yang nggak perlu dikhawatirkan gitu ya tiap hari. Dan karakteristik saham syariah apa memang begitu, Mang? Iya, karena Kak Maria, kita akui kalau saham syariah ini mungkin tanda kutip nggak terlalu menarik ya buat para scalper atau trader harian. Karena saham-saham syariah yang memang bagus itu cenderung pergerakannya biasa saja, tidak fluktuatif. Tidak cepat naik cepat turun gitu, jadi santai saja karena basicnya memang lebih banyak yang saham-saham syariah terutama yang kapitalisasinya besar, itu fundamentalnya sudah bagus. Jadi mungkin ya tidak setiap hari harus kita pantau. Kalau saya bahkan kalau saham-saham yang fundamentalnya bagus ya paling sering itu 3 bulan sekali saja lihat laporan keuangan gitu, karena kan kinerjanya dilihat dari situ ya, kecuali kalau yang memang teman-teman yang suka dengan one day trade itu beda cerita gitu. Kalau saya kan kebetulan karena lebih ke semi investor jadi santai saja begitu. Nah, biasanya nih karena semi investor, kapan sih waktu seorang Mang Amsy sebelum kita ngobrol ke Sobat Cuan ya, realisasi keuntungan? Karena kan kalau saham syariah cocok banget untuk jangka panjang ya. Tapi kan jangka panjang biasanya kita juga tentuin nih time frame waktunya. Nah, kalau Mang Amsy sendiri gimana? Kalau saya sih lebih memiliki acuan untuk cuan. Nah, itu sudah. Nah, cakep banget ya, acuan untuk cuan. Acuan untuk cuan. Karena gini Kak, orang biasanya saham itu buat jangka panjang Mang gitu. Tapi saking jangka panjangnya pas jual lagi turun. Kenapa? Karena memang mungkin tidak memperhatikan juga pergerakannya, kinerjanya gitu. Nah, kita tetap harus mantau, paling tidak tadi 3 bulan sekali. Karena dari 3 bulan itu akan terefleksikan, misalnya laporan keuangannya seperti ini, respon pasar seperti apa. Nah, makanya acuan untuk cuan ini penting. Misalnya ya, ini bisa beda-beda tiap orang. Ada yang acuan untuk cuan itu misalnya 2 kali deposito, misalnya ya sudah 10% kita ambil untung gitu. Ada juga yang memakai rumus lain, misalnya pakai standar deviasi. Wah, ini agak rumit sih. Tapi misalnya kalau sudah indeksnya 3 kali di atas standar deviasi yang biasa, baru realisasi keuntungan. Kenapa? Karena saham itu kan ibarat menanam ya, menanam buah, menanam bunga gitu. Nah, kalau sudah mulai panen, sudah mulai mekar, sudah mulai ranum, jangan sampai busuk kan. Nanti jadi nggak dapat juga hasilnya. Maka tetap harus ada target. Misalnya kalau sudah 20% saya ambil dulu deh keuntungannya. Gitu. Setelah itu baru masuk lagi atau ditabungkan lagi di tahun depan, hasilnya seperti itu. Nah, Mang Amsy, karena ini adalah bulan Ramadan, apakah memang saham-saham syariah itu cukup membawa berkah ketika bulan Ramadan? Atau sebenarnya ya untuk orang-orang yang tadi bertime frame ada acuan cuannya sendiri, sebenarnya cukup enak nih bertransaksi saham syariah karena nggak perlu tiap hari gitu ya. Terus kemudian fundamentalnya juga bagus, sudah cakep gitu ya. Tapi kalau yang selama ini mungkin secara historikal Mang Amsy lihat di bulan Ramadan seperti apa sih performa saham-saham syariah?
Ya, kalau kita bicara secara umum ya, indeks saham syariah kan ada 4. Ada JI ya, Jakarta Islamic Index, kemudian ada Jakarta Islamic Index 70, ada indeks saham syariah Indonesia, dan yang terbaru ada IDX MES BUMN. Nah, kalau kita kaji secara indeks, mungkin teman-teman harus pelajari secara historis. Apakah di bulan Ramadan itu ada imbas yang positif atau tidak. Tapi kalau kita bicara secara individual saham-saham tertentu, misalnya ada memang beberapa sektor atau industri yang diuntungkan dengan adanya bulan Ramadan dan Lebaran. Salah satunya misalnya saham retail kalau di masa sebelum pandemi. Ya. Kenapa? Karena kalau di masa sebelum pandemi biasanya saham-saham retail itu seperti misalnya saya sebut ya, yang punya Ramayana, Matahari Department Store itu diuntungkan karena orang cenderung belanja baju baru kan ketika Lebaran. Dan itu diakui juga oleh perseroannya. Saya pernah baca laporannya Matahari LPVF kode sahamnya. Itu mereka sepertiga lebih keuntungan itu dibuat ketika bulan Ramadan dan Lebaran. Jadi memang ada korelasinya. Tapi masalahnya ketika sudah ada pandemi COVID itu bergeser. Kenapa bergeser? Karena orang tidak lagi belanja ke department store, ke mall. Mereka belanjanya dengan online, misalnya e-commerce. Maka yang diuntungkan seperti tahun kemarin nih. Tahun kemarin saham-saham yang punya intensitas banyak atau punya komitmen dengan e-commerce itu yang diuntungkan. Itu yang diuntungkan. Termasuk ke kurir, saham-saham kurir juga. Kenapa? Karena orang berubah cara belanja dari yang asalnya ke mall menjadi lewat kurir. Online. Nah, itu juga perlu diperhatikan perubahan-perubahan disrupsi-disrupsi seperti itu juga sangat berimbas. Nah, kemudian misalnya ada lagi saham-saham sektor poultry atau ayam-ayaman. Orang bilang ayam-ayam gitu. Kenapa? Karena konsumsi terbesar masyarakat muslim ketika lebaran itu ya ayam. Bahkan lebaran pun yang khasnya kan ketupat dan opor ayam. Gak ada opor sapi gitu, gak ada opor domba ya. Adanya opor ayam itu juga akhirnya meskipun mungkin tidak langsung imbasnya ya, tapi itu menjadi trigger atau stimulus ya untuk kenaikan saham-saham poultry. Dan kita bisa lihat di minggu-minggu ini juga saya kaget gitu karena salah satu saham kita juga yang ada di ayam itu naik juga ternyata gitu. Nah, itu juga ada semacam sentimen seperti itu, Kak. Dari sisi sektoral ya, dari sisi sektornya seperti itu, dari sisi indeksnya harus ditelaah lebih jauh karena diakui atau tidak, pengerek dari indeks saham syariah itu adalah berbasis consumer goods, makanan, minuman. Karena kalau yang indeks konvensional itu pengereknya adalah perbankan dan rokok. Yang dua itu tidak ada di saham syariah. Jadi artinya kalau teman-teman mau memilih saham syariah dengan harapan ada berkah dari bulan Ramadan, maka pengereknya pasti saham-saham consumer goods dan saham-saham satu lagi telekomunikasi. Seperti itu. Karena itu yang paling besar kapitalisasinya di indeks saham syariah. Mungkin itu. Consumer good dan juga telekomunikasi ya. Ketahuan lah ya nih yang pemain-pemain gedenya yang mana ya. Nah, udah ketebak lah. Tapi tanpa nyebut nama udah kebayang kan. Sobat Cuan pasti udah, wah pasti nih Mang Amsi nih pasti ada nih. Iya. Tapi kalau misalnya patokannya Mang Amsi sendiri kan ada beberapa yang memang kaum fundamentalis melihat beberapa prasyarat lah ya untuk bisa masuk ke atau untuk bisa ngebit saham tertentu ya. Kalau saham syariah sama nggak sih? Kita based on price earning juga, price to book value juga gitu ya. Apa ada patokan lain nih misalnya dari tren harga atau apa? Karena kalau teknologi startup gitu kan agak susah nih dihitungnya ya. Kalau misalnya Mang Amsi biasanya menggunakan teknik apa dalam memilih prospek panjang yang sangat bisa mungkin mendatangkan cuan lebih nih untuk saham-saham berbasis syariah, Mang? Oke, kalau saya sih melihat tetap ya, Kak. Jadi sobat cuan semuanya kalau mau cari saham, kalau kita di syariah saham itu ada namanya FATAMA tekniknya. FATAMA itu singkatan sebenarnya Fundamental Analysis, Technical Analysis, Money Management. Singkatnya FATAMA. Kalau dalam bahasa Arab FATAMA itu artinya lengkap, komplit gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menafikan salah satu analisis gitu dan mengunggulkan satu analisis. Ketiga-tiganya harus berjalan bersamaan. Misalnya gini, saya mau beli saham, Mang. Oke, saham syariah ya. Oke, maka dicek dulu fundamentalnya. Bagus gak? Karena fundamental ini yang pada akhirnya akan merefleksikan kinerja dari perusahaan tersebut. Gitu. Nah, setelah kita tahu, semua orang sepakat kalau misalnya Telkom fundamentalnya bagus. Gitu. Sudah muncul fundamentalnya bagus. Gitu. Karena apa? Karena tercermin dari kinerjanya. Tapi berikutnya adalah timingnya pas nggak kalau beli sekarang? Itu teknikal. Kenapa? Karena ada kaidah history repeat itself. Harga atau sejarah pergerakan harga itu biasanya terulang. Gitu.
Kalau misalnya sudah harga sekian biasanya turun dulu, kalau gini naik terus. Nah, seperti itu kan ada riwayatnya masing-masing saham. Nah, di situ dipelajari teknikal. Jadi kalau saya menyebutkannya begini, fundamental itu what to buy, apa yang bisa dibeli. Kalau teknikal when to buy, kapan sih dibelinya. Satu lagi money management, how much, berapa bisa kita beli. Kenapa? Karena orang itu kadang nggak pakai money management, belinya all in, semua modal dimasukin. Padahal ternyata risiko dia itu sangat kecil. Dia hanya mentoleransi misalnya 1% dari modal, akhirnya dia bablas. Nah, money management ini penting untuk mendamaikan antara fundamental dan teknikal. Sekali lagi, orang boleh bersikukuh dengan fundamental, boleh merasa fanatik dengan teknikal, tapi keduanya berdamai di money management. Karena fundamental boleh aja kita dengar dari analis market pasar. Teknikal bisa kita ketahui dari chartis, orang yang suka charting. Ketika kita beli, itu gak ada hubungannya dengan analisis mereka. Tapi ketika kita beli, hubungannya dengan uang kita, modal kita. Maka money management itu lebih penting ketimbang fundamental dan teknikal tadi. Fundamental teknikal hanya pintu masuk. Masuknya tetap pakai money management. Disitulah kita menentukan per bulannya siap rugi berapa, nanti ngambil misalnya untung di berapa, ruginya siap berapa, itu. Semua kita pelajari ya untuk supaya bertahan di pasar modal gitu. Nah, contohnya gimana nih biar ketemu di money management? Artinya harus dengan fundamental saham yang kayak gimana sih? Teknikal yang kayak gimana sih? Khususnya yang berbasis syariah ya, karena bulan Ramadan kan emang ya. Siap. Ketemu deh dengan duit kita nih, yang bakal kita belanjain nih, Mang Amsi. Oke, saya berikan contoh simpel ya, Kak Maria. Saya berikan contohnya sahamnya yang lagi ramai dibahas nih, Sido muncul misalnya. Karena itu juga saya bahas di IG saya di Instagram. Sido ini harganya sekarang 950 misalnya. Iya. Nah, 950. Kemudian kita punya kesimpulan, Sido ini kalau tembus 1050 kayaknya naik deh, misalnya gitu ya. Atau tembus 1000 deh yang dekat. Kayaknya kalau tembus 1000 itu kemungkinan naik deh. Kenapa? Karena sudah keluar dari zona merahnya, zona downtrendnya misalnya seperti itu ya, kita ambil. Berarti kita sudah, ini money management bicaranya, berarti kita akan rencana beli di 1000. Nah, kemudian biasanya Sido ini tahannya di bawah itu 900. Support lah kita istilahkan. Di teknikal istilahnya support. Fundamental kita udah lewati. Kenapa? Fundamental kita udah yakin ini saham bertumbuh, selesai. Kemudian dan syariah misalnya. Kemudian masuk ke teknikal, ini lagi downtrend. Dan kita mau mengambil posisi ketika mau naik. Berarti ketika harus tembus resistennya. Misalnya 1000 tadi. Nah, setelah itu kita udah menentukan nih titik beli 1000, siap rugi 900. Berarti rentangnya berapa, Kak? Ke 1000 kurangi 900. Iya, 100. 100 rupiah. Nah, 100 inilah risiko kita. Kita jangan dulu bilang untung ya. Kenapa? Karena kalau bagi saya saham itu memanage risiko. Kalau untung semua orang sepakat mau kok. Nggak ada yang nggak sepakat dengan profit. Tapi kalau rugi, pada rata-rata orang kalau rugi itu pada nggak mau nerima. Nah, kita mulai dari sesuatu yang kurang diterima oleh orang itu rugi. Nah, kita siap rugi 100 rupiah. Kemudian kita punya modal berapa? Katakanlah 10 juta. Total modal saham kita 10 juta. Kita anggap retail lah. Investor pemula 10 juta. Nah, 10 juta itu siap rugi dari Sido berapa? Jadi tanya dulu, saya mau beli berapa saham? Mau beli katakanlah 5 saham. Dan satu sahamnya saya tidak boleh lebih dari 200.000 ruginya. Oke, berarti ruginya 200.000. 200.000 dibagi 100 rupiah tadi rentang rugi, dibagi 100 karena satu lot itu 100 lembar kan Kak sekarang. Jadi 200.000 dibagi 100 dibagi 100 berapa? 200.000 dibagi 10.000 berarti 20. Berarti 20 itu adalah 20 lot. Jadi kita beli saham Sido di harga 1000, 20 lot dengan siap rugi di 900. Itu money management. Artinya berapa modal yang disediakan? 1000 dikali 20 dikali 100. 1000 dikali 20, 20.000 dikali 100, 2 juta. Oke. Betul nggak? Nah, berarti modal yang kita berikan di Sido itu 2 juta. Jangan lebih. Jangan 10 jutanya dimasukin gitu ya? Kalau 10 juta nanti ruginya berapa berarti? 1 juta, bukan 200.000 lagi. Di luar atau di atas batas risiko kita. Nah, ini yang jarang orang mau menghitung, padahal kita sudah sediakan. Jadi di syariah saham itu punya aplikasi. Bisa disediakan money management, tinggal masukin sahamnya, beli di berapa, rugi di berapa, modal berapa, ruginya mau berapa persen, itu udah disediakan. Bahkan tidak perlu ngitung sendiri, udah dihitungkan oleh kita seperti itu. Ini tadi dibantuin ngitung sama Amsi ya. Iya. Tinggal nanti diterapin aja Sobat Cuan. Gue mau beli saham ini ya, udah masukin aja tadi sesuai dengan apa yang disampaikan sama Mang Amsi ya. Oke.
Sekarang kan memanfaatkan di bulan Ramadan nih, Mang Amsi. Nah, baiknya tuh Sobat Cuan lebih banyak bertransaksinya tuh untuk bisa mendapatkan acuan cuan tadi dari awal pembukaan bulan Ramadan, terus nanti setelah bulan Ramadan artinya Idul Fitri realisasi, atau kayak gimana nih? Sesuai dengan karakteristik saham-saham syariah, Mang Amsi. Ya tadi ya, ketika misalnya saham syariah ini yang katakanlah yang sudah lama, yang sudah likuiditasnya tinggi, itu kan pergerakannya tidak sefantasis saham-saham, mohon maaf, saham-saham gorengan begitu ya. Jadi artinya kita lebih rileks, lebih tenang. Nah tinggal nanti karena saham ini sudah kapitalisasi besar, maka strategi yang digunakan itu biasanya adalah buy on support, sell on resistance gitu. Kalau yang cuma ngambil sebulan ya, beli ketika masuk support, jual ketika resistance. Artinya beli ketika saham tersebut sudah sedang ada di area turun, area support, kemudian konsolidasi, naik turunnya dikit di situ-situ aja, nunggu breakout. Nah, ketika breakout misalnya menembus garis konsolidasinya, nanti kita lihat ke belakang tertingginya di berapa. Contohnya Sido tadi ya, kita ambil yang Sido ini. Karena contohnya kadung Sido tadi. Sido ini kan 900-an itu support, katakanlah seperti itu. Nah, kita beli di area-area itu 900, 910, 120. Nanti teman-teman boleh cek lagi chartnya. Saya nggak lihat chart sebenarnya. Cuman feeling aja lah 900-an itu support gitu. Nah, nanti misalnya resistannya sekitar 1050 atau 1060. Jadi area itu aja kan dari 900 ke 1060, 160 dibagi 9. Berapa itu? Hampir 15-16%-an dalam satu bulan misalnya. Kalau itu kejadian kan lumayan. Kita dapat cuan 15-16%. Itu dari saham Sido. Karena kalau saham-saham yang sudah besar, saham-saham yang pendapatannya sudah triliunan, pergerakannya tidak terlalu fantastis gitu Kak. Tidak bisa sebulan bisa ratusan persen enggak gitu ya. Tapi kalau saham-saham baru IPO, saham-saham baru kapitalisasinya miliaran, ratusan miliar, itu kemungkinan naiknya memang fluktuatif gitu. Tapi risikonya pun besar gitu. Risikonya pun besar. Kita pilih kalau yang bulan Ramadan ini supaya tidak mengganggu kehusyuan ibadah maksudnya. Pilih saja yang sudah terjamin fundamentalnya dan kebetulan sedang turun gitu. Banyak nggak sih Mang Amsi menurut teropongnya Mang Amsi saat ini? Kebetulan kalau saya pribadi belum melihat lagi, belum meneliti lagi ya, screening lagi gitu. Kenapa? Karena memang saya justru banyak agenda offline mengisi seperti ini Kak, seperti mengisi tentang ekonomi syariah, tentang saham syariah. Jadi kadang sahamnya saya tidak terlalu lihat gitu. Karena saya masih punya saham sebelum Ramadan yang saya anggap ini masih bagus kok, didiamin aja di bulan Ramadan juga kayaknya untung seperti itu. Oke, jadi belum dilirik ya. Tetapi sebenarnya belum saya lihat. Kalau misalnya secara in general saham syariah yang masih murah dan layak untuk dikoleksi cukup banyak nggak? Nah itu karena tiap orang bisa berbeda Mbak. Pola pandangnya. Kalau saya kan menyebut murah itu valuasinya murah. Bukan nominalnya. Bukan nominalnya, iya. Betul, karena kan kalau orang nominal murah ya gocap juga murah kan. Beli aja saham gocap ya itu super murah. Tapi ya akhirnya nggak naik-naik juga di gocap gitu. Tapi kalau saya lihatnya valuasi misalnya nilai bukunya 10.000 gitu ya, harga sekarang 5.000 kan itu ada diskon tuh. Setidaknya kita beli pun itu di batas aman secara fundamental, apalagi sahamnya lagi turun misalnya itu kan secara fundamental ada di margin of safety namanya atau batas aman investasi. Di secara teknikal pun dia lagi disupport. Jadi kalau dua-duanya sedang disupport baik fundamental maupun teknikal, menurut saya itu adalah peluang untuk beli. Misalnya ya kalau orang sih kemarin bilang misalnya Indofood ya. Tapi teman-teman boleh cek lagi. Tapi bukan ICBP-nya, INDF-nya. INDF-nya boleh dicek misalnya. Itu secara valuasi masih untuk saham-saham consumer goods masih murah. Tapi kan orang beda-beda juga pilihannya ya. Pilihannya seperti itu. Atau mungkin saham lain misalnya ada saham poultry-nya misalnya Java Confit. Nah, tapi sekarang sudah mulai naik sebenarnya karena sudah mulai Ramadan biasanya sudah mulai naik ya. Tapi teman-teman boleh cek lagi teknikalnya. Karena terus terang saya kalau nggak sambil charting saya nggak bisa nyebutin resistance supportnya, takut salah Mbak. Nanti ini masih serampangan kan gitu ya. Jadi biasanya saya share aja sebagai konten nanti di Instagram atau di mana gitu. Berarti Sobat Cuan harus tungguin juga nih ya nanti konten-konten di bulan Ramadan ini di Instagram Mang Amsi ya, Mang Amsi ya. Karena selalu ada konten edukasi pastinya. Yang jelas ini udah terjawab semua sih, saham syariah tuh saham-sahamnya memang pasti berfundamental bagus gitu ya. Tetapi kalau tidak dari semua sih Kak, tapi kebanyakan. Tidak kebanyakan. Karena gini, rata-rata ya Mang. Karena orang kan mohon maaf, saham syariah itu ketika dinyatakan sebagai saham syariah
itu salah satu kriterianya adalah hutang berbasis bunganya tidak lebih dari 45%. Artinya secara leverage-nya dia rendah. Artinya secara hutang berbasis bunganya rendah, artinya bisa jadi secara solvabilitas atau rasio dia melunasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya itu sangat aman. Maksudnya di situ aman mungkin ya. Kalau bagus kan orang relatif bilangnya wah mang kok sahamnya bagus nggak naik-naik. Karena beda ya Kak. Orang itu inginnya bagus dan naik kan. Padahal bagi saya itu dua hal yang berbeda gitu. Saham bagus itu fundamentalnya bagus, belum tentu naik. Saham naik harganya naik, belum tentu fundamentalnya bagus. Yang ideal itu fundamentalnya bagus dan harganya lagi naik. Nah itu tugas Sobat Cuan mencarinya. Tugas Sobat Cuan, kita balikin lagi aja ya ke Sobat Cuan ya, sambil ngabuburit tunggu buka puasa ya, sambil dilihat ya dipadu-padankan. Tapi tadi kuncinya Mak Amsy bagus banget ya. Fundamental analysis, technical analysis, ketemu di money management. Dan itu yang paling penting sebenarnya dilakukan untuk Sobat Cuan biar punya acuan cuan ala Mang Amsy. Makasih banget Mang Amsy udah ngobrol di Cuap Cuan dan udah memberikan gambaran juga apa sih yang biasa terjadi di saham-saham berbasis syariah khususnya di bulan Ramadan. Semoga jadi berkah ya buat Sobat Cuan semua. Mang Amsy terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa ya Mang Amsy ya. Thank you banget sudah ngobrol. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Sobat Cuan udah dengerin obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin kita terus di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow akun Instagram Cuap Cuan di @cuap_cuan dan subscribe, like, share YouTube channel kita di Cuap Cuan. Cuap Cuan juga ditayangkan di CNBC Indonesia TV. Terima kasih Sobat Cuan, selamat menunaikan ibadah puasa.